reach a high objective, when you want to grow, passion is the first thing. I think it's important to differentiate roles, as you said. I think the day-to-day is obviously the head coach, Patrick Kluivert here. Tiba di Indonesia kemarin bersama Patrick Kluivert, Jordi Cruyff cukup kaget dengan suasana yang ada di Indonesia. Sosial media pribadinya kerap mendapatkan ribuan tag tentang timnas Indonesia. Ketika Jordi Cruyff tiba di tanah air, semua media-media mengerumuninya. Situasi ini tidak pernah ia dapatkan di negara lain, termasuk saat ia masih menjadi staf Barcelona FC. Namun ketika di Indonesia, ia seperti disambut bak legenda sepak bola dunia. Ia juga mengatakan, gairah supporter Indonesia benar-benar terasa di Indonesia, dengan hampir 300 juta penduduk, di mana 90% penggila bola, membuat Jordi Cruyff takjub dengan gilanya sepak bola di tanah air. Gil is the unbelievable football passion the country has. You feel it on the street, you feel it everywhere. I think passion is the most important thing when you wanna reach. Di sisi lain, Garuda Calling Timnas Indonesia telah diumumkan, termasuk 3 pemain keturunan prosesnya sudah selesai. Sekarang Timnas Indonesia akan datang lagi dengan kekuatan yang lebih besar. Bahkan saking ngerinya skuad Garuda sekarang, membuat fans Malaysia takjub dengan mewahnya skuad Indonesia saat ini. Lihat saja daftar pemain termahal di ASEAN. Daftar ini semuanya dihuni oleh para pemain Indonesia. Ini pun belum termasuk Emil Audero dan kawan-kawan. Dan ini kata fans Malaysia. Oh my god, Timnas Indonesia, korang buat apa ni? Secara rasmi, Timnas Indonesia dapatkan lagi 3 pemain naturalisasi yang sangat padu. So, 3 player yang bakal mewakili Indonesia ni bukan player biasa-biasa, semuanya power, memang bapak ah. Lagi-lagi bekas goalkeeper Juventus ni, jangan cakap memang power. Tapi seriously guys, tak tahu nak cakap apa dengan Indonesia. Buat kerja sangat pantas, baru saja announce. Patrick Kluivert pun telah mempersiapkan segalanya demi membawa setidaknya 6 poin dari 2 partai pemungkas Timnas Indonesia. Kini Jordi Cruyff pun sudah diperkenalkan oleh PSI secara resmi ke publik. Dengan ini semua pelatih sudah siap bertempur. Tinggal satu lagi pelatih baru yang belum diumumkan, yaitu Dirtek Timnas Indonesia. Menurut Erick Thohir, untuk pengumuman Dirtek akan segera menyusul. Timnas era sekarang memang telah menjadi harapan. Sebuah harapan besar dari jutaan supporter untuk menyaksikan timnas kebanggaan mereka tampil di pentas tertinggi, yaitu Piala Dunia 2026. Pondasi yang telah dibuat dengan begitu kuat oleh pelatih STY, kini akan dilanjutkan oleh pelatih Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Pada hari tadi, Patrick Kluivert mengatakan, para pemain Indonesia akan berkumpul pada tanggal 16 di Sydney, Australia. Dengan begitu, para pemain bisa beradaptasi sekitar 2 hari sebelum melawan Australia. Melihat perjuangan skuad Garuda, Timnas Indonesia memang telah berhasil mengobrak-ngabrik persaingan di grup C. Bayangkan saja tim yang awalnya diprediksi akan menjadi juru kunci, bahkan bakal menjadi lumbung gol bagi lawannya. Siapa yang menduga? Kini Timnas Indonesia justru menjadi penantang paling serius untuk merebut posisi runner-up di grup C. Sekarang tim ini sudah solid, dan kedalaman skuadnya pun sungguh tidak main-main. Namun dengan semua itu, Timnas Indonesia justru tak berhenti menambah kekuatan mereka dengan menambah 4 pemain baru, yaitu Ole Romani, Joy Pelupesi, Dian James, dan tentu saja si tembok mantan pemain Inter Milan yaitu Emil Audero. Saking mengerikannya kekuatan tim ini, para penggawa timnas Australia pun sampai menyampaikan sebuah pesan ke seorang Sandy Wall. Sebuah pesan yang dimana mereka melongo dengan kekuatan Indonesia saat ini. Jelas Australia melihat timnas Indonesia di level yang berbeda, yang mana timnas Indonesia sungguh telah menjadi lawan yang paling mereka perhitungkan. Dalam merebut posisi runner-up di grup C, kekuatan tim ini sungguh tak bisa lagi dianggap sebelah mata. Sebuah chemistry positif yang bahkan sudah terjadi sejak lama. Kembali ke persiapan timnas Indonesia dalam misinya menaklukkan timnas Australia. Entah mimpi apa kita sebelumnya, jika dulu ketika mendengar nama timnas Australia, apalagi harus melawan timnas Indonesia, yang ada di pikir kita, tentu saja timnas Indonesia akan terbantai. Yang mana begitu terasa ada perbedaan level yang amat tinggi antara tim negeri Kangguru dengan timnas Garuda. Namun hari ini ketika mendengar nama Australia, rasanya sungguh biasa saja. Sedikit pun tak ada lagi rasa khawatir, apalagi takut. Yang ada hanya keoptimisan jika kita bisa memberikan perlawanan yang sepadan. Bahkan untuk memenangi laga pun sungguh tak mustahil rasanya.
Terlebih lagi, kondisi tim Australia saat ini sedang kacau balaunya akibat diterpa badai cedera. Dan di sisi lain timnas Indonesia justru sedang bagus-bagusnya. Bahkan akan ketambahan lagi beberapa kekuatan yang baru. Laga bersejarah itu hanya akan menyisakan beberapa hari lagi. Sebuah laga krusial yang akan menentukan bagaimana nasib timnas Indonesia dalam misi dan perjuangannya merebut paksa tiket lolos langsung ke Piala Dunia. Dapatkah tim ini memaksa Australia untuk berbagi angka? Atau justru tim Indonesia yang akan membuat sejarah dengan berhasil menaklukkan tim kuat langganan Piala Dunia? Biarkan waktu yang menjawabnya. No, I'm funded, play the game like it's nothing. I'm always thankful for something, don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Memasuki laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi timnas Bahrain. Pertemuan kedua timnas ini direncanakan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Selasa, tanggal 25 Maret pukul 9 malam. Pertandingan Indonesia versus Bahrain ini tengah menjadi sorotan publik, lantaran tiket pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain dinyatakan ludes terjual. Habisnya, tiket tersebut juga sudah diumumkan oleh PSSI lewat story akun Timnas Indonesia. Ludesnya tiket dalam waktu singkat membuat para fans dari tim nasional Bahrain terkejut karena antusiasme yang sangat tinggi dari para penggemar sepak bola Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa olahraga sepak bola di Indonesia semakin maju dan didukung oleh masyarakat Indonesia. Laris manisnya tiket ini menunjukkan antusiasme masyarakat Indonesia terhadap tim nasional sepak bola sangat tinggi. Ludesnya tiket pertandingan ini menjadi bukti nyata dukungan luar biasa dari masyarakat Indonesia kepada timnas, dan diharapkan dapat memberikan semangat tambahan bagi para pemain untuk meraih hasil terbaik. Melihat kapasitas Stadion GBK sendiri berkapasitas 70.000 penonton, dijamin di laga nanti Bahrain akan kena mental. Kita akan sambut Bahrain dengan kejutan-kejutan tak terduga. Halo Bahrain, 70.000 supporter Indonesia menunggu kalian. The game like it's nothing, I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find